Anda masih bersama kami dalam Newsroom Update. Pemirsa, petugas Sudinhub Jakarta Timur menertibkan pengendara roda 2 serta ojek online yang melintas dan mangkal di jalur sepeda ruas Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski saat ini melintas di jalur sepeda telah diberikan sanksi tilang, namun masih banyak kendaraan yang melintas dan mangkal di jalur. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur menertibkan pengendara roda 2 dan ojek online yang mangkal di atas jalur sepeda Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin sore. Beberapa petugas bahkan memaksa para ojek online yang menunggu penumpang untuk tidak berhenti di atas jalur sepeda. Komandan Regu Sudinhub Pulau Gadung Muzakir mengatakan, penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalur sepeda sesuai peruntukannya. Tadi kita tilang, Pak. Tadi kan kita sudah gabung dengan tim tindak dan tim derek tadi. Yang ditilang ada tadi. Yang kalau di derek juga sudah banyak tadi. Ada 5 atau 4 tadi. Meski Senin ini telah diberikan sanksi tilang, namun masih banyak pengendara serta ojek online melintas dan mangkal di atas jalur sepeda. Joko Puji, JAK TV. Tidak hanya di wilayah Jakarta Timur, penindakan bagi pengendara kendaraan yang memasuki dan menerobos jalur sepeda di kawasan Tomang, Jakarta Barat juga diberlakukan. Di hari pertama, puluhan kendaraan sepeda motor yang melanggar dikenakan sanksi tilang. Petugas gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat dan Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat Senin sore sudah bersiaga di jalur sepeda di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Kehadiran petugas untuk melakukan penindakan tilang kepada para pengendara kendaraan yang masuk dan mengenai jalur sepeda di lokasi. Di hari pertama penindakan di jalur sepeda di kawasan Tomang, Jakarta Barat, sebanyak 35 pengendara yang masuk dan mengenai marka jalan ditilang petugas. Pengemudi ojek online yang terkena tindakan di jalur sepeda mengaku pasrah dan setuju dengan penindakan petugas di lokasi. Mulai hari ini kita terapkan sanksi justisia berupa tilang kepada para pengendara bermotor di jalur sepeda. Ada berapa kendaraan yang sudah ditilang? Sudah 35 sepeda motor sebagian besar kita tilang, Pak, untuk diproses di kepolisian. Pak. Kenapa, Pak? Studinya, Pak? Ada jalan kaki sama sepeda punya hak. Para pelanggar akan dikenakan pasal 284 tentang hak utama pejalan kaki dan pasal 287 ayat 1 tentang pelanggaran rambu atau marka jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Para pelanggar akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp500.000 atau pidana penjara maksimal 2 bulan. Ilawan Triansah, JAK TV. Iya, pemirsa, seperti apa evaluasi di hari pertama penegakan sanksi tilang di jalur sepeda telah ada rekan kami Priscilla Puspa bersama Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya, dan berikut hasil wawancaranya. 25 November 2019 ada penindakan yang dilakukan oleh aparat baik itu Polri, TNI dan juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dalam ini terkait dengan jalur sepeda, di mana sterilisasi jalur sepeda, di mana pengendara kendaraan bermotor akan ditindak sanksi tilang jika melanggar jalur sepeda. Dan untuk mengetahui berapa banyak dan bagaimana upaya dari aparat dalam hal ini Polri untuk mensterilisasi jalur sepeda, saat ini saya sudah bersama dengan Kasubdit bidang yakni dari penegakan hukum di Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni Kompol Fahri Siregar. Halo, selamat malam Abang Fahri. Abang, ini bagaimana untuk sterilisasi jalur sepeda hari pertama? Berapa banyak yang sudah ditindak atau yang ditilang? Ya, jadi hari ini hari Senin tanggal 25 November 2019 ini adalah hari pertama kita melaksanakan kegiatan tindakan represif justisial, yang artinya kita melakukan penilangan bagi kendaraan bermotor yang memasuki jalur sepeda. Jadi memang kita sudah melakukan uji coba ya pada saat tanggal 20 September sampai dengan 19 November itu di fase pertama. Di fase kedua tanggal 13 Oktober sampai dengan 19 November kita juga sudah uji coba dan sosialisasi. Kemarin juga fase ketiga kita juga sudah mulai uji cobakan, termasuk juga sosialisasi dari mulai tanggal 2 November sampai tanggal 19 November. Setelah itu kita melakukan tindakan represif non-justisial, yang artinya bahwa kita melakukan peneguran gitu. Dan hari ini kita sudah mulai melakukan penilangan, dan dari hasil penilangan hari ini terdapat 66 pelanggaran lalu lintas memasuki jalur sepeda, dan paling terbanyak didominasi oleh sepeda motor. Dan juga ruas jalan yang paling terbanyak itu berada di ruas jalan Medan Merdeka Selatan sebanyak 20 pelanggaran. 20
pelanggaran. Dan ini bagaimana untuk apakah ada penolakan dari pengendara sepeda motor yang hari ini ditindak tilang dengan adanya sterilisasi jalur sepeda? Tidak ada, jadi mereka para pelanggar memahami bahwa memang mereka bersalah gitu ya, karena memang memasuki jalur sepeda. Karena jalur sepeda pun ada marka yang jelas dan beberapa ruas jalannya pun juga ada yang ada rambu-rambunya gitu. Jadi mereka sebenarnya paham bahwa memasuki jalur sepeda itu merupakan pelanggaran lalu lintas. Berarti ini kedepannya untuk jalur sepeda apakah dari setiap personil disiagakan di tempat-tempat atau di jalur sepeda di Merdeka Selatan atau di beberapa tempat yang memang rawan pelanggaran itu di daerah mana, Bang? Ya, jadi dari hasil hari ini berarti ada 2 ruas jalan sebenarnya yang terjadi pelanggaran terbanyak. Yang pertama itu adanya di Fatmawati, yang kedua juga di Medan Merdeka Selatan itu juga yang terbanyak gitu ya. Jadi memang pelanggaran hari ini kita evaluasi terus gitu kan, tetapi untuk petugas yang akan kita tugaskan itu memang tidak hanya tugas rutin, karena petugas rutin kita juga berada di sekitaran jalur sepeda. Tetapi kita juga ada yang namanya operasi lintas jaya, itu bergabung dengan teman-teman dari pemerintah provinsi, tepatnya di Sub dan POM TNI. Itu juga kita mobilkan di beberapa ruas jalan, terutama di fase 1, 2, dan 3 itu gitu. Dan ini memang ditilang 500.000, benar, Bang? Betul, jadi pelanggarannya itu nanti kena pasal 287 ayat 1 karena karena melanggar marka jalan, itu nanti dendanya adalah 500.000, juga dengan pidana kurungan yaitu 2 bulan gitu. Termasuk juga pasal 284 hak utama bagi pesepeda itu. Dan Abang, ini selain menilang untuk pelanggar jalur sepeda, ada juga hari ini berlaku juga untuk pelarangan pengguna skuter di jalan raya. Apakah benar, Bang? Betul, jadi masalah skuter elektrik atau skuteris ini, kemarin Pak Dirlantas PMJ bersama Pak Kadisub juga sudah merilis ya, bahwa skuteris ini adalah personal mobility device, alat mobilitas personal. Jadi kita sudah mengklasifikasikan jalan yang boleh dilintasi. Jadi jalan yang boleh dilintasi itu adalah kawasan tertentu. Kawasan tertentu ini misalkan seperti kayak bandara, misalkan kayak arena olahraga, misalkan kayak tempat wisata kayak Ancol, tapi yang penting harus dapat izin dari pengelolanya. Dan kalau seandainya nanti ada pengendara yang keluar dari jalur, misalkan seandainya di situ ada petugas Polri, terus dia memberhentikan petugasnya, terus dia tidak mau berhenti, itu dapat dilakukan penilangan dengan pasal 282. Tetapi kalau misalkan seandainya dia pada saat diberhentikan dia berhenti, itu tidak kena pelanggaran. Dan apalagi kalau misalkan dia berhenti terus dia misalkan mengangkut skuterisnya terus dibawa gitu kan, berarti dia patuh terhadap perintah dari petugas Polri, karena pasal itu terkait masalah bahwa dia tidak patuh terhadap perintah petugas Polri gitu. Dan ini dari hari pertama penindakan untuk pengguna skuter, ada berapa banyak yang ditegur dan berapa banyak juga yang ditilang? Ya, dari hasil hari ini malah kami tidak menemukan skuteris yang berada di jalan raya gitu ya. Karena kami juga melihat beberapa tempat yang biasa jadi tempat penyewaan saat ini sudah tidak beroperasional gitu kan. Ada juga yang memang mungkin tidak menyewakan lagi gitu. Sehingga hari ini kami tidak ada penilangan terkait masalah skuteris ini. Tapi kalau misalnya melanggar ini dikenakan sanksi atau tilang sampai berapa rupiah ataupun dipenjara berapa kurungan lamanya, Pak? Ya, kalau untuk pelanggarannya dikenakan pidana kurungan selamanya 1 bulan dengan denda Rp250.000 gitu. Ya. Rp250 begitu ya, Bang. Ya. Kalau misal ditegur tidak bisa, ya, begitu. Diberhentikan dia tidak mau, karena kan di situ polisi punya tindakan diskresi, yaitu pada saat dalam keadaan tertentu untuk keteraturan dan ketertiban lalu lintas dia bisa memberhentikan pengguna jalan, yaitu termasuk salah satunya pengendara otopet ini. Kalau seandainya nanti dia tidak mau berhenti, maka itu dapat dilakukan penilangan gitu. Tapi Abang, kan kita melihat skuter listrik ini menjadi sesuatu yang kekinian yang lagi hits di masyarakat begitu. Nah, ini aturan sudah dikaji belum oleh baik dari Polri maupun dengan di Sub DKI Jakarta? Ya, sudah. Jadi kita juga sudah mendengar dari komunitas skuter elektris Indonesia gitu kan. Kami juga sudah minta masukan dari ITDP. Kami membuat kebijakan regulasi ini untuk kemaslahatan dari pengguna jalan ya. Kita juga mau menghadirkan negara ini sebagai memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan. Jadi memang kita batasin itu demi masyarakat juga sebenarnya gitu. Memang kita juga terima masukan bahwa memang ini adalah salah satu micro mobility, yang artinya bahwa ini digunakan biasanya oleh personal dari rumahnya menuju ke misalkan ke stasiun MRT atau LRT. Tetapi memang saat ini kita lihat marak malah digunakan di jalan. Ini yang kita batasi juga gitu. Karena dampaknya ini berpotensi kecelakaan lalu lintas, apalagi kemarin pernah terjadi kecelakaan lalu lintas. Makanya kita betul mengatur regulasi. Nah, saat ini saya yakin bahwa memang masih banyak masyarakat yang masih ingin gitu kan menggunakan otopet atau skuter listrik ini untuk digunakan sebagai
mikromobilitinya. Tetapi sekali lagi kita batasi dulu ya, dikarenakan sekali lagi bahwa kita mau memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat, kepada pengguna jalan, sehingga saya rasa saat ini regulasi ini sudah sangat tepat sekali. Dan tentunya ini kita mendengar dari masukan juga dari penggunanya, termasuk juga dari komunitasnya gitu. Dan ini aturannya akan dirilis kapan, Bang? Paling lambat kapan? Ya, kami akan merumuskan, kami sudah merumuskan dan kami akan menyelesaikan secepatnya. Sekali lagi bahwa dalam perumusan ini kami mendengarkan dari komunitas, kami mendengarkan dari juga masyarakat pemerhati lalu lintas gitu kan. Kami juga memperhatikan juga masukan dari ITDP. Jadi kita mendengar masukan, kita cari yang terbaik bersama teman-teman dari Dishub. Tentunya ini untuk sekali lagi memberikan perlindungan kepada pengguna jalan. Oke, baik. Terima kasih Abang untuk informasi dan waktunya. Dan inilah pemirsa, di mana dari penilangan jalur sepeda dan juga pengguna skuter listrik ini adalah utamanya untuk kebersamaan kita, untuk keselamatan kita bersama pengguna jalan. Mari kita menghormati sama-sama, di mana memang upaya untuk mendukung jalur sepeda ini adalah supaya berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan yang bebas emisi, supaya lingkungan kita juga bebas polusi. Dan untuk skuter listrik sendiri pun supaya kita mendukung ada di zona-zona yang aman sehingga semuanya bisa selamat dan tidak ada ancaman bahaya ataupun lalu lintas yang ada. Dari Jakarta, Priskela Puspa, Angga Hikmayan di JAK TV.